Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Sebelum menginjak ke materi, jangan lupa menjalankan protokol kesehatan. Di antaranya memakai masker, cuci tangan dengan menggunakan sabun, jaga jarak fisik, perilaku hidup bersih, dan sehat. Baiklah, materi kali ini yaitu sistem reproduksi pada tumbuhan, reproduksi aseksual. Tujuannya, peserta didik dapat memahami reproduksi aseksual atau perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dapat dibedakan: 1. Perkembangbiakan vegetatif atau reproduksi aseksual, yaitu kemampuan individu untuk mendapatkan keturunan menggunakan bagian organ tubuhnya tanpa melalui proses perkawinan. Tumbuhan dapat bereproduksi aseksual dengan bantuan manusia, dan ada pula tumbuhan yang dapat bereproduksi aseksual tanpa bantuan manusia atau secara alami. 2. Perkembangbiakan generatif atau reproduksi seksual, yaitu kemampuan individu untuk mendapatkan keturunan melalui proses perkawinan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan atau polinasi, diikuti dengan pembuahan atau fertilisasi. Lanjut ke reproduksi aseksual alami. Tumbuhan yang dapat bereproduksi dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia inilah yang disebut dengan reproduksi aseksual alami atau reproduksi vegetatif alami. Berikut ini adalah berbagai macam cara reproduksi aseksual alami. A. Rizoma. Batang yang ada di dalam tanah disebut rizoma. Beberapa contoh tumbuhan yang reproduksi dengan rizoma adalah jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Berikutnya stolon atau geragi. Batang yang tumbuhnya menjalar di atas tanah disebut stolon atau geragi. Kalau rizoma tadi batangnya terpendam di dalam tanah, kalau ini menjalar di atas tanah kalau stolon. Tunas dapat tumbuh pada buku dari stolon. Saat tunas terpisah dari tanaman induk, tunas sudah mampu tumbuh menjadi individu baru. Beberapa contoh tumbuhan yang bereproduksi dengan stolon adalah pegagan, rumput teki, stroberi. Berikutnya umbi lapis. Dinamakan umbi lapis karena memperlihatkan susunan berlapis-lapis yang terdiri atas daun yang menebal. Contoh tumbuhan yang bereproduksi dengan umbi lapis adalah bawang merah. Berikutnya umbi batang.
batang yang berada di dalam tanah yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang bereproduksi dengan umbi batang adalah kentang. Berikut kuncup adventif daun. Tunas yang tumbuh dari tepi daun. Contoh tumbuhan yang bereproduksi dengan kuncup adventif daun adalah cocor bebek. Sekarang reproduksi aseksual buatan. Berikut ini adalah berbagai macam kegiatan yang dapat dilakukan manusia untuk membantu reproduksi tanaman. Yang A, cangkok. Cangkok dapat dilakukan dengan mengelupas atau menguliti kulit suatu tangkai tanaman berkayu. Kemudian dibalut dengan tanah dan dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik sehingga nanti akan tumbuh akar. Apabila bagian kulit yang terkelupas telah tumbuh akar, maka dapat dipotong dan ditanam di tanah. Tanaman yang dihasilkan dari cangkok memiliki sifat atau kelebihan seperti induk dan cepat berbuah. Namun kelemahannya perakaran tanaman ini kurang kuat. Nah, cangkok ini dapat dilakukan pada tanaman berkayu seperti mangga, rambutan, kelengkeng, jeruk, dan sebagainya. Reproduksi aseksual buatan berikutnya yaitu merunduk. Merunduk ini dapat dilakukan dengan membenamkan tangkai tanaman ke tanah, sehingga bagian yang tertanam dalam tanah akan tumbuh akar. Apabila sudah tumbuh akar, maka tanaman dapat dipisahkan dari induk. Nah, merunduk ini dapat dilakukan pada tanaman yang memiliki cabang batang yang panjang dan lentur. Misalnya bunga alamanda dan apel. Berikutnya menyambung atau enten. Cara reproduksi menyambung adalah dengan memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis yang berbeda sifat. Contohnya tanaman mangga. Berikutnya menempel atau okulasi. Cara reproduksi menempel atau okulasi dapat dilakukan dengan menempelkan mata tunas yang ada pada kulit tanaman pada batang tanaman lain yang sejenis. Contohnya tanaman mangga, jeruk. Berikut ada stek. Stek adalah cara reproduksi vegetatif dengan memotong suatu bagian tanaman dan kemudian ditanam untuk menghasilkan individu baru. Misalnya untuk menanam ketela pohon atau bunga mawar dapat menggunakan batangnya atau disebut stek batang. Baiklah, sebelum kita akhiri, kita rangkum dulu materi tadi. Reproduksi tumbuhan terdiri dari reproduksi aseksual atau vegetatif,
reproduksi seksual atau generatif. Reproduksi aseksual bisa diperoleh dengan cara alami dan dengan cara buatan yang melibatkan campur tangan manusia. Sedangkan yang alami itu bisa berupa rizoma, ada stolon, ada umbi lapis, ada umbi batang, dan ada adventif daun. Sedangkan buatan bisa dengan cangkok, merunduk, menyambung, menempel, dan stek. Itulah rangkuman dari materi hari ini. Jangan lupa dipelajari lagi materi tadi, dan untuk materi berikutnya ya, tetap reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Tetap semangat, belajar, dan berdoa. Pasti kalian sukses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.